karena itu malam hari ini Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Yang saya percaya saudara, kesaksian itu akan memulihkan ya iman kita. Kesaksian akan kembali menguatkan kita sehingga kita bisa percaya sungguh dan melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Shalom Ibu, saya mau bersaksi Bu. Saya seorang ibu berumur 51 tahun dari Gresik ya. Selamat malam yang ada di Gresik ya. Shalom. Bulan Desember yang lalu saya mengalami sakit di bagian kaki dan juga pinggul sebelah kiri saya. Saya tidak tahu Bu sakitnya karena apa. Namun datangnya itu tiba-tiba dan sakitnya minta ampun, sakit sekali. Setiap kali saya duduk dan berdiri seperti ada yang ketarik dan itu rasanya sakit sekali. Akhirnya saya bawa ke dokter dan saya juga pijat. Tapi karena tidak ada kesembuhan, akhirnya saya coba bawa ke Sinsei untuk saya melakukan terapi tusuk jarum. Itu pun tidak bisa sembuh. Akhirnya saya imani dan saya putuskan untuk semuanya saya berhentikan. Semua pengobatan ya saya hentikan, baik ke dokter ya, ke Sinsei, tusuk jarum, pijat sudah saya hentikan. Saya memilih hanya untuk beriman dan berserah saja kepada Tuhan. Setiap hari saya mengikuti channel Ibu di Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Dan setiap kali Ibu memperkatakan dan Ibu berdoa bagi yang sakit, Ibu memperkatakan supaya taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saya terus mengikuti dan saya imani pasti akan terjadi kesembuhan. Dan setiap sakit itu datang, saya terus memperkatakan Tuhan, terima kasih ya, tetap bersyukur saudara ya. Meskipun engkau belum menyembuhkan aku sekarang ini, namun saya yakin satu saat Tuhan pasti akan menolongku dan menyembuhkanku. Dan itu terus saya lakukan dan saya perkatakan setiap hari. Dan selalu khotbah Ibu itu saya putar ulang-ulang dan saya dengarkan semua khotbah Ibu yang lainnya. Itulah yang membuat saya semakin kuat dan menjadikan saya semakin mengerti akan kebenaran firman. Dan saya terus belajar untuk melakukan firman. Amin, amin. Dan puji Tuhan Ibu, hidup saya banyak diubahkan. Saya sekarang menjadi lebih sabar dalam menghadapi pergumulan. Saya juga menjadi orang yang dapat mengampuni orang-orang yang selama ini sudah berbuat jahat kepada saya, yang menyakiti hati saya bisa melepaskan pengampunan buat mereka. Amin. Dan puji Tuhan, ajaib mujizat Tuhan terjadi Bu. Tuhan menyembuhkan sakit di bagian kaki dan pinggul saya sebelah kiri. Saya sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin, amin, dahsyat Tuhan saudara ya. Saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Penyembuh. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah menjadi ibu rohani buat saya, yang terus mengajari kami tentang firman dan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Doa saya semoga Ibu Debbie dan keluarga terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, dan banyak jiwa-jiwa seperti saya yang bertobat dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin, amin, amin saudara ya. Seringkali ya semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Satu hal yang saya tangkap dari kesaksian malam ini, yang pertama, iman Ibu luar biasa. Ibu hanya beriman dan tidak lagi mau tusuk jarum, dipijat, berobat ke dokter. Ibu percaya sungguh bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan.
Tidak semua orang bisa berlaku seperti itu. Kalau memang tidak ada imannya ya jangan saudara ya. Tapi ibu melakukan itu dan jadilah sesuai dengan imanmu. Yang kedua yang saya tangkap di sini, walaupun ibu belum disembuhkan, ibu berkata, Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun aku belum disembuhkan, aku akan tetap percaya dan berharap, dan aku yakin satu saat nanti Tuhan pasti akan mendengar doaku dan menyembuhkanku. Ini adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Jangan bersungut-sungut tetapi terus mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur itu artinya kita mempercayai Tuhan. Tapi saat kita bersungut-sungut, kita takut, kita kecewa, itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan. Tuhan melihat iman ibu dan respon dari ibu yang ibu lakukan. Yang ketiga yang saya tangkap di sini ya, ketika ibu terus mengikuti khotbah-khotbah, ya ibu mulai belajar untuk menjadi pelaku firman ya, dan yang luar biasa, ibu melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang selama ini berbuat jahat kepada ibu. Nah, ini yang Tuhan mau saudara. Pastikan hari ini dalam hatimu tidak ada kepahitan, kebencian, kedengkian, sakit hati, dendam. Buang semua itu, adalah sumber penyakit dalam hidup manusia. Jangan biarkan ada kekecewaan, ada amarah, kepahitan di dalam hati kita. Inilah sumber dari malapetaka saudara ya. Yang luar biasa saya tangkap malam ini adalah ya, ibu terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang keempat yang luar biasa adalah Tuhan menyembuhkan pada akhirnya ketika saatnya tiba. Ya, ibu sudah terbukti sabar, ibu sudah terbukti tidak bersungut-sungut, ibu sudah terbukti menjadi orang yang mengucap syukur, melepaskan pengampunan, maka Tuhan menjawab ya pergumulan ibu. Seringkali bagi Tuhan menjawab masalah kita, persoalan kita itu hanya semudah Tuhan berfirman, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tapi yaitu yang seringkali menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kita, cara berespon kita. Makanya seringkali banyak orang tidak lulus dalam ujian. Kenapa? Karena responmu salah. Dari kesaksian malam hari ini kita belajar bagaimana berespon dengan benar ya, dari seorang ibu yang ada di Gresik. Ya, dia mengucap syukur sekalipun belum disembuhkan, dia tetap beriman, percaya bahwa satu saat dia akan melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih ibu ya, kesaksian yang sangat luar biasa bagi setiap kita malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara ya. Tadi malam kita sudah membaca ya bagaimana akhirnya saudara perjanjian Abraham dengan Abimelek ya, di mana ya Tuhan Abimelek mengikat perjanjian tentang sumur yang digali ya oleh Abraham, diambil oleh anak buah Abimelek. Tetapi orang yang disertai Tuhan akan mendapat banyak kemudahan, dan itu terbukti kepada Abraham. Sekarang kita akan melanjutkan Kejadian pasal yang ke-22. Ya, di sana judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji ya. Kejadian pasal 22 kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa Tuhan ya menguji kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Tuhan menguji iman Abraham kepada Tuhan. Di sini dikatakan Allah menguji Abraham bukan untuk membuatnya tersandung ya atau melihatnya jatuh saudara. Tetapi Tuhan menguji Abraham untuk memperdalam kapasitasnya, untuk memperdalam kapasitas imannya ya di dalam mentaati Tuhan. Dan dengan itu Abraham dapat terus ya meningkatkan, membangun hubungan yang lebih lagi percaya kepada Tuhan.
Sama seperti api yang memurnikan biji besi untuk mendapatkan logam mulia, maka Allah memurnikan kita melalui situasi-situasi yang sulit. Ketika kita diuji, ya kita dapat mengeluh atau kita dapat berusaha untuk melihat bagaimana Allah membuat kita, bagaimana Tuhan itu turut bekerja dan bagaimana Tuhan itu menyatakan bahwa Dialah yang bisa pegang kendali dalam hidup kita, ya. Tapi ya seringkali ya itulah iman manusia itu tidak mudah, saudara. Allah menguji Abraham, dikatakan di sana, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ujian ini tidak main-main, ya. Kalau kita perhatikan kata-katanya di sana, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Mungkin akan menjadi lain cerita kalau Tuhan misalnya berkata Abraham, ambillah anakmu yang ke-13 itu, yang engkau paling jengkel banget, yang pemabok, penjudi, anak yang paling kepala batu itu, ambil dia lalu persembahkan dia, sembelih dia bagiku. Saudara, kalau firman itu datang seperti itu dan Abraham anaknya 13, lalu anak yang ke-13 ini bikin jengkel, ya. Kadang-kadang ada orang-orang tua yang jengkel sama anaknya sampai dia mengutuk anaknya. Dia keluarkan kata-kata, ya, supaya anaknya itu mati. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Jangan sampai kita melakukan itu. Tuhan bilang engkau bisa menghajar anakmu dengan rotan, tapi jangan inginkan kematiannya. Tapi ini Tuhan berkata kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal, cuma satu disuruh ambil, sembelih dia, persembahkan dia kepada Tuhan, anak yang kamu kasihi. Saudara, kira-kira ketika kita menjadi Abraham, bagaimana respon kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau? Atau kita ragu dan berkata, ya enggak mungkin lah Tuhan, ya. Ini anak lama aku tunggu, ini anak perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan masa sekarang Tuhan menyuruh aku menyembelih dia, ya enggak mungkin lah, mungkin aku salah dengar saja ini. Enggak benar ini bukan suara Tuhan, ini pasti suara setan. Karena seringkali orang berpikir suara Tuhan itu pasti yang enak-enak. Abraham, aku akan menyertai kamu. Tapi kalau ada suara Abraham, ambil anakmu yang kau kasihi, yang cuma satu itu, persembahkanlah dia. Tapi kita lihat di sini apa respon Abraham, ya. Ayat yang ketiga, saudara, di sana dikatakan, ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi, ya, bangunlah Abraham. Dikatakan di sana, ya, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, ya, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, ya, tidak ada satupun pertanyaan, tidak ada satupun sanggahan dari Abraham. Ketika Tuhan menguji, ya, menyuruh dia menyembelih Ishak untuk Tuhan. Tidak ada, Alkitab tidak mencatat Abraham marah atau Abraham, ya, kesel atau Abraham bersungut-sungut. Tidak, saudara. Tuhan bilang kamu pergi ke tanah Moria, ya, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Ya, dan kita melihat di sini, saudara, memang Tuhan itu dari dulu, ya, menyuruh Abraham itu melakukan hal-hal yang ekstrim, ya. Tuhan pernah menyuruh dia meninggalkan keluarganya, sanak keluarganya, rumahnya, hartanya. Dan sekarang Tuhan menyuruh dia menyembelih anaknya. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Seringkali iman kita akan diuji, saudara, ya.
Karena itu jangan engkau mengasihi sesuatu melebihi engkau mengasihi Tuhan. Itu akan menjadi berhala, saudara ya. Mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Pagi itu Abraham memulai salah satu dari tindakan-tindakan ketaatan terbesar yang dicatat dalam sejarah dan dicatat dalam Alkitab. Abraham memulai melakukan tindakan imannya kepada Tuhan, menunjukkan pengorbanannya kepada Tuhan. Dia mengadakan perjalanan sejauh 50 mil ke Gunung Moria di dekat lokasi kota Yerusalem, 50 mil perjalanannya saudara, membawa Ishak. Di sana dikatakan saudara, sepanjang tahun-tahun itu dia telah memperoleh beberapa pelajaran yang sulit mengenai pentingnya mentaati Allah. Dan kali ini ketaatannya cepat dan lengkap. Dia mentaati Allah mentaati Tuhan itu seringkali memang merupakan pergumulan. Karena itu mungkin menyerahkan atau kita dituntut memberi sesuatu yang sangat kita kasihi, yang sangat kita banggakan, yang sangat kita sayangi. Mungkin itu hartamu, mungkin itu uangmu, mungkin itu anakmu. Seringkali Tuhan akan meminta itu dari kita. Dan memang ketaatan itu harganya tidak mudah, tidak murah dan tidak datang dengan sendirinya. Tetapi ketaatan itu membutuhkan proses dan ujian yang berat. Kenapa seorang bisa dikatakan taat? Karena dia sudah melewati ujian yang berat, saudara, dan sudah berhasil lolos dan keluar dari ujian itu. Alkitab berkata pagi-pagi benar ia bangun, memasang pelana kudanya, memanggil 2 bujangnya, dia sudah menyediakan kayu, lalu dia mulai membawa Ishak bersama dengan dia. Mereka berjalan 50 mil jauhnya saudara ke arah kota Yerusalem, yaitu dekat Gunung Moria. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bayangkan di sini dikatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, udah 3 hari dia berjalan lalu sampai, lalu dia melihat saudara, dan akhirnya di sana dikatakan dia melihat tempat yang Tuhan maksud itu dari jauh. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kita melihat di sini, kita belajar betapa sulit untuk mentaati Tuhan ketika perintahnya itu berat. Kita disuruh meninggalkan keluarga, kita disuruh meninggalkan semua yang kita miliki. Itu berat, tapi kita harus lulus karena tuh ada upah yang menantinya. Mentaati Tuhan itu seringkali merupakan pergumulan, karena mungkin itu kita dipaksa untuk menyerahkan sesuatu yang benar-benar kita kasihi dan kita sangat inginkan. Apa yang begitu engkau kasihi dalam hidupmu? Apa yang begitu engkau inginkan dalam hidupmu? Kalau suatu saat Tuhan minta itu, apakah kita rela untuk memberikannya? Dan jangan berharap saudara bahwa ketaatan kita kepada Allah itu akan datang dengan sendirinya, tetapi harus diuji melalui pergumulan. Lalu Abraham itu berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku Ishak akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Tapi dia bilang sesudah itu kami kembali kepadamu. Kenapa Abraham berkata kami akan kembali kepadamu? Padahal dia tahu bahwa Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak di atas. Mungkin ini adalah sebuah bahasa iman Abraham. Dia percaya Tuhan tidak akan tega melakukan hal itu. Tetapi kalau Tuhan minta pun dia akan memberikan, saudara Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya itu. Sedang di tangannya dibawanya
api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menghancurkan hati. Saya percaya Abraham melakukan semua itu bukan dengan senyum atau sukacita. Ada hati yang berteriak, ada hati yang menangis, ada hati yang terkoyak. Ada begitu banyak mungkin pertanyaan di dalam hatinya, berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa Ishak, Tuhan, yang Engkau kasihi cuma satu? Ya, Engkau minta, tetapi itu tidak terucap, saudara. Betapa remuknya hati Abraham. Di dalam pikirannya dia naik untuk membunuh anak ini dan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudara, tetapi dia terus melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Betapa hancurnya hati Abraham ketika anaknya bertanya, Papa, udah ada kayu, udah ada api, semua sudah ada, tapi dombanya mana untuk kita persembahkan? Dalam hati Abraham dia berkata, Engkau yang akan menjadi domba yang akan aku sembelih bagi Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh meresapi pencobaan ini, ujian ini, itu tidak mudah. Ini berat, sangat berat. Untuk membuktikan kemurnian iman dan rasa percaya kita kepada Tuhan, seringkali ada daging yang harus kita kalahkan. Tidak mudah, saudara, tetapi Abraham taat, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Dia menahan hati yang hancur di dalam hatinya, berkata dalam hatinya, Engkau yang akan aku persembahkan dan akan aku sembelih bagi Tuhan. Saudara, kita belajar malam hari ini bahwa tidak ada sesuatu yang mudah ketika mengikut Tuhan. Proses, tantangan, air mata, tekanan seringkali datang. Seringkali ada daging yang harus diremukkan ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi apakah saudara mau percaya ya kepada Tuhan sungguh-sungguh bahwa itu memang ya ujian iman? Ya, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya, maka kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan kita jalan keluar. Mari kita akan merenungkan firman ini, saudara. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih kami belajar malam ini bagaimana ketika iman kami diuji. Kami belajar malam ini ketika bagaimana Tuhan menuntut kami untuk menyatakan iman atau rasa percaya kami kepada Tuhan. Mana yang harus kami pilih, mana yang harus kami lakukan. Ketika Tuhan meminta hal yang kami sayangi, yang kami ingini, mana yang harus kami lakukan. Ajar kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ajar kami tidak mencintai apapun di dunia ini lebih daripada cinta kami kepada Tuhan. Lihat hati kami, Bapa, kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau belajar hari-hari ini untuk menaruh rasa kasih kami yang besar kepada Tuhan, supaya kami tidak menolak Engkau ketika satu saat Engkau menguji iman kami. Mungkin ada di antara kami yang anak-anaknya sudah dipanggil oleh Tuhan. Ajar kami tahu dan percaya bahwa kami harus merelakan ketika Tuhan lebih mengasihi anak-anak kami. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang sungguh-sungguh dipermuliakan, Bapa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, bahwa iman kami semakin teguh dalam Engkau, meletakkan harapan kami hanya kepadamu, hidup takut akan Tuhan, suami taat, istri taat, anak-anak taat kepada Tuhan, rumah tangga kami dalam perkenanan-Mu. Berkati keluarga besar kami dan juga setiap mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan selamatkan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit malam ini, Engkau lawat Tuhan. Sakit apapun kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus kami percaya darah Yesus sanggup menyembuhkan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan jiwa kami Bapa. Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan,
Dosa apapun Tuhan, biarlah kami buang itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami terus berlama-lama tinggal dalam dosa. Ketika Engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kami mau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau buang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, di dalam nama Yesus dilepaskan. Yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dendam, di dalam nama Yesus dilepaskan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan. Bahkan juga Engkau memberkati setiap mereka yang berkekurangan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Damailah bangsaku, sejahteralah bangsaku. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami terus berdoa buat Ukraina dan juga Rusia. Tuhan tolong biar peperangan ini boleh selesai dan nama Tuhan dipermuliakan, orang bertobat, berbalik, terjadi kebangunan rohani di sana. Tuhan berkati semua bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.